wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hal mana hari ini atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Polri tahun 2023. Ini yang saya hormati dari unsur Forkom Pincang, Bapak Kapolsek, kemudian dari Koramil, kemudian yang saya hormati pula para kepala sekolah, baik sekolah dasar maupun SLTP yang saya hormati, kemudian seluruh karyawan di kantor kecamatan Perembun yang saya hormati, kemudian yang saya hormati pula dari dinas-dinas yang ada di kecamatan Perembun ini, antara lain dari Departemen Agama, kemudian Puskesmas, serta Bapak Ibu semuanya yang mengikuti upacara di halaman kecamatan Perembun ini. Hari ini seluruh Nusantara memperingati Hari Polri, baik di pusat, provinsi, kabupaten, termasuk kecamatan. Untuk di tingkat kabupaten, upacaranya disentralkan di Pendopo Kabumian Kebumen. Kemudian yang tidak mengikuti upacara mengikutinya melalui upacara Zoom. Kemudian tadi pagi jam 6.30 sudah dilakukan juga ziarah ke Taman Pahlawan. Dan di tingkat kecamatan semuanya menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Polri tahun 2023. Untuk wilayah Perembun akan kami bacakan sambutan tertulis dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional pada ulang tahun ke-52 Korpri tahun 2023. Selengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Pada hari ini, Polri kembali memperingati ulang tahun yang ke-52. Untuk itu, saya atas nama Dewan Pengurus Polri Nasional dan juga pribadi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada para anggota Polri dimanapun saudara-saudara bertugas, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Momentum ulang tahun ke-52 marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Polri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Polri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi COVID-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif kepada masyarakat luas adalah
bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan, dan insya Allah tahun 2024 sudah sesuai dengan target dan mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu. Sekali lagi, perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi serta pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar Korpri. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar, yaitu perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor berpengaruh kehidupan ini harus disikapi oleh anggota Korpri. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Big data, sistem dan algoritma pemrograman, coding maupun verifikasi biometrik, sehingga kalau kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara yang lama. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling up to date. Digitalisasi dalam proses hasil layanan dan marketing, semua produk-produk layanan pemerintah sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah meningkat semakin tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, saya minta anggota Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Segenap anggota Korpri yang berbahagia bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para sekjen, sesmen, sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi. Saya berharap sistem meritokrasi ini dapat segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, provinsi, kabupaten, atau pindah kementerian, pindah provinsi, maupun pindah kabupaten. Hal ini harus dapat dilakukan karena tujuan meritokrasi adalah untuk 1. Merekrut ASN secara profesional. 2. Mengembangkan kompetensi ASN. 3. Kepastian karir. 4. Perlindungan karir. 5. Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, serta yang keenam, penghargaan untuk memotivasi ASN. Selanjutnya, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden
dan pemilu kepala daerah. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur, wakil gubernur, serta 514 bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Dan tanggal 28 sudah merupakan skedul atau tahapan dimulainya kampanye di setiap daerah. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk berada dalam posisi netral, tegak lurus dengan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Korpri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dalam meningkatkan kinerja, berkolaborasi, dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud, karena orientasi Korpri tetap tidak berubah, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Saya minta kepada seluruh pengurus Korpri dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka dari mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik, mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan. Oleh karena itu, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pensiunan maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau P3K, serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi capaian ASN dalam membangun negeri. Dan saat ini pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary system dan sistem pensiunan yang lebih mensejahterakan.
Kesejahteraan ini tentu harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal. Mengkait dengan single salary system, ke depan tidak ada lagi yang sifatnya belanja operasional honorarium, karena semuanya sudah diwadahi di dalam tunjangan kinerja. Selanjutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi, mulai pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga telah terjadi transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh Indonesia, mulai dari kementerian, lembaga, instansi pusat sampai dengan pemerintah daerah. Sayangnya, mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias masih bekerja sendiri-sendiri. Bahkan banyak yang tumpang tindih atau duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Harapannya dapat menjadi sentral atau satu. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi. Akibatnya publik maupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital ex-situ. Harapan saya, Korpri mampu menjawab dan membaca tantangan zaman dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di tanah air, membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan masyarakat. Segenap anggota Korpri yang saya banggakan, bahwa saat ini program utama Korpri menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, saya mengajak seluruh Korpri agar turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, stunting, dan perkawinan masih dalam usia anak-anak. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas, pengabdian dan hasil kerja kita, seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban amanah demi kemajuan bangsa dan negara. Amin. Dirgahayu Korp Pegawai Republik Indonesia, Korpri terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 November 2023, Dewan Pengurus Korpri Nasional, Cap tertanda Ketua Umum Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Pembacaan sambutan selesai, pasukan siapkan kembali. Siap!